Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? So welcome to my YouTube channel. We meet again for today's lesson. Today's lesson I'm going to explain about noun. Okay, before we go to the discussion of noun, I would like to give you some review. Okay, the review are about 5 language components. So language consists of 5 components. The first one that we have to learn. Jadi bahasa itu terdiri dari 5 komponen yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah letter. Setelah kita belajar letter, kita pindah ke word, kata. Setelah kita belajar kata, kita pindah ke phrase, frasa. Setelah itu baru kita pindah ke sentence, kalimat. Setelah kalimat baru kita pindah ke clause. Dan yang review yang kedua adalah tentang 8 parts of speech. 8 parts of speech. Oke, di kelas lain di jurusan yang saya ajar di jurusan lain itu saya telah mengajar tentang 8 kelas-kelas kata, yang mana itu yaitu N, V, P, double A, C, P, I. Di dalam bahasa Inggris itu ada 8 jenis kata. Speech artinya kata, parts artinya jenis-jenis atau kelas-kelas. Jadi 8 kelas-kelas kata, yang mana itu ini cara menghafalnya gampang ya, cepat. N, V, P, double A, C, P, I. N, noun, kata benda. V, verb, kata kerja. P, pronoun, kata ganti. A, adjective. A, adverb. P, pronoun, kata ganti. A, adjective, kata sifat. A, adverb, kata keterangan. Ini saya katakan double A ya. C, conjunction, kata sambung. P, pronoun, P, preposition, kata depan. I, interjection, kata seru. Nah, sekarang kita akan bahas ini dulu, noun ya, noun. So what is a noun? Apa itu kata benda? Noun is a word that are used to name someone or something. Oke, jadi noun adalah kata yang digunakan untuk menamai seseorang atau sesuatu, seseorang, orang, someone, seseorang, orang ya, something, benda ya, selain manusia. Oke, dan sekarang kita masuk di poin yang kedua tentang noun, jenisnya ya, kinds. Okay, hopefully you say you watch this video until finish, and before you watch the whole video, I want you to press the notification down below here, and then subscribe, and you can share to your friends. Okay, please stay tuned to my YouTube channel, and then watch the video until finish. Okay, we go on to the kinds of noun. Oke, jenis-jenis kata benda. Yang pertama dari segi wujudnya ya. Oke, dari segi wujudnya kata benda terbagi dua, yaitu concrete noun. Concrete noun ini artinya kata benda yang bisa dilihat wujudnya dengan menggunakan panca indera. Contohnya kata this one ya, marker.
marker, or whiteboard, papan tulis, etc. ya. Jadi ini adalah kata benda yang konkret yang bisa dilihat wujudnya dengan menggunakan panca indera. Dan yang kedua adalah ada namanya abstrak noun. Abstrak noun artinya kata benda yang tidak bisa dilihat wujud, yang tidak bisa nampak wujudnya dengan atau kata benda yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera untuk melihat wujudnya. Contohnya yang mana? Contohnya air ini udara ini ada tapi kita tidak bisa melihat wujudnya udara itu seperti apa. Once again, love, cinta. Next, religion, agama, belief, kepercayaan, etc. ya. Banyak lagi contohnya. Kemudian berdasarkan poin yang kedua itu berdasarkan penamaannya. Oke, kata benda berdasarkan penamaannya terbagi, ada namanya common noun. Common noun artinya kata benda yang umum. Contohnya girl, boy, people ya, people, animal, binatang, etc. dan lain ya. Namanya common noun, kata benda yang umum ya, umum. Terus yang kedua adalah proper noun. Oke, proper noun artinya kata benda yang merupakan nama spesifik suatu benda. Ini dalam bahasa Inggrisnya specific names for people. Animals, plants, places or things. Nama khusus dari orang, misalnya nama khusus dari orang, misalnya Budi ya, Budi. Dan ingat bahwa proper noun ini selalu menggunakan huruf besar ya. Always use capital letter, selalu menggunakan huruf besar. Contohnya nama orang misalnya Budi, harus huruf besar ya, baik di awal kalimat, di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Kemudian yang animal misalnya Tom dan Jerry ya, Tom itu harus menggunakan huruf besar, huruf awalnya. Kemudian plant misalnya punya tumbuhan, ada nama khususnya, misalnya Juju misalnya, Juju ya, ada nama bunga yang disebut Juju. Karena saking sayangnya sama bunganya, dia kasih nama next place, tempat, contohnya menuju, maka kita harus menggunakan huruf besar M, huruf awalnya. Kemudian thing, benda sesuatu yang misalnya Manakara beach, jadi M-nya itu huruf besar ya. Oke, sekarang kita sekarang kita pindah ke yang ketiga. Yang ketiga adalah masih di kata benda berdasarkan penamaannya. Oke, ini materinya agak panjang ya. Masih kata benda berdasarkan penamaannya. Yang ketiga ada namanya
noun. Collective noun artinya kata benda yang merupakan satu kesatuan atau kumpulan. Contohnya a team of players, atau a bunch of bananas. Sisir setandan banana, pisang. Satu tim pemain. A class of mammals. Kemudian a flock of sheep, sekumpulan sheep ya. Kemudian banyak lagi contohnya. Silakan nanti dilihat materinya yang di Skopic. Banyak, kalau kita masuk ke satu persatu ini full papan tulis ya. Kita pindah ke materi selanjutnya. Intinya collective nouns ini bisa diikuti oleh kata kerja singular atau plural ya. Misalnya a team of players bisa menggunakan is, bisa juga menggunakan are ya. Ada a family of ya. Jadi bisa menggunakan kata kerja singular is atau kata kerja plural are ya, dan kata kerja lainnya. Kemudian yang keempat adalah material noun. Oke, material noun artinya kata benda yang digunakan untuk membuat sesuatu atau bahan. Kata benda yang merupakan bahan untuk membuat sesuatu. Misalnya water bisa dipakai untuk buat kopi, susu, teh. Kemudian wood, kayu. Kemudian flour ya, etc. ya, dan lain. Bisa juga gold ya, gold, emas. Kemudian yang kelima adalah compound noun. Compound artinya gabungan ya. Jadi kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata ya. Kata kerja yang terdiri dari lebih dari satu kata. Contohnya kata misalnya ice cream. Ini kata benda yang terdiri dari dua kata, ice cream, es krim. Apalagi school bag, tas sekolah. Apalagi bookstore, toko buku. Kemudian apalagi ada juga yang ini, ada yang bersambung. Ini yang terpisah ya, terpisah. Kemudian ada juga yang bersambung ini. Contohnya toothpaste, atau misalnya toothbrush. Oke. Kemudian ada juga yang menggunakan hyphen, tanda hubung. Contohnya brother in law atau father in law, etc. banyak. Tapi caranya untuk kalau kita mau membuat jamak dia banyak, maka yang ditambah s yang mana? Kita tambah s yang kata yang menjadi inti. Contohnya kalau kita katakan school bags, berarti kita tambah s di sini, banyak tas ya. Jadi kita tambah s pada bags-nya, bukan school-nya. Jadi bukan schools bags, tapi school bags, banyak tas. Jadi kita tambah s pada kata kerja kata benda yang menjadi inti, bags-nya yang menjadi inti, bukan school-nya. Jadi kita tambah s di bags. Kemudian di sini, kalau di sini gampang, kalau kita mau jamakkan banyak, kita tambah s di sini.
Ya, ini kata benda compound noun yang terdiri dari dua kata, tapi dia sambung. Tooth, gigi, paste, pasta gigi, nyambung. Jadi kata benda komponen yang nyambung. Kalau di sini berpisah ya, berpisah. Kalau di sini dia berpisah tapi dia dihubungkan dengan ada hubung hyphen. It is hyphenated. Kalau kita mau tambah s dari tunggal menjadi jamak, singular menjadi plural, maka yang ditambah s adalah kata yang menjadi inti. Yang mana jadi inti? Ini brother, maka kita katakan brothers below, ya. Oke, kemudian kita pindah ke poin C. Poin C itu adalah kan berdasarkan jumlahnya. Di C itu noun berdasarkan jumlahnya. Oke, jumlahnya ada dua ya. Yang pertama ada countable noun. Countable noun artinya kata benda yang bisa dihitung. Count artinya dihitung, able dapat. Arti kata benda yang dapat dihitung. Contohnya kata di sini ada singular, ada plural. Ada yang harus hafalnya. Singular artinya tunggal satu, plural artinya banyak, lebih dari satu. Contohnya kata book. Kalau pluralnya berarti kita menggunakan s, books, ya. Jadi ada nanti sebentar kita akan belajar bagaimana menjamakkan kata benda, namanya plurality ya. Sebenarnya kita bahas ini. Kemudian ini namanya countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Ketika kita menggunakan kata benda yang bisa dihitung, maka ada dua bentuknya, ada singularnya, ada pluralnya. Kalau di singular kita menggunakan artikel an atau one, satu. Pluralnya kita menggunakan s, is atau ies. Untuk kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya kalau ini singular, ini pluralnya tidak ada ya, tidak ada bentuk pluralnya. Selalu uncountable noun itu selalu always singular. Jadi kan uncountable noun itu selalu singular. Berarti kalau dia singular berarti dia diikuti oleh kata kerja yang singular juga ya, namanya subject verb agreement. Maka dia harus ketemu dengan singular verb, kata kerja yang bentuk singular. Kalau dia singular countable noun, maka dia harus ketemu dengan singular verb. Kalau dia plural noun, maka dia harus ketemu dengan plural verb ya, namanya subject verb agreement. Subjek harus sesuai dengan kata kerja. Jadi saya ulangi lagi bahwa uncountable noun itu selalu bentuknya singular, tidak ada bentuk pluralnya. Contohnya yang mana? Contohnya kata water, air, money, uang. Tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dihitung jumlah koinnya. Kalau jumlah rupiahnya bisa, tapi jumlah koinnya misalnya jumlah kertasnya nggak bisa. Apalagi sand, pasir, apalagi love, cinta, etc. dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian D, berdasarkan. Silakan ditulis ya, bisa di pause di videonya dan ditulis. Oke, sekarang ke bagian gendernya. Bagian D, jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Oke, jadi kata benda itu juga memiliki istilah jenis kelamin. Yang pertama ada namanya maskulin. Kata benda yang termasuk laki-laki. Dalam bahasa Arab artinya musakkar. Yang mana itu seperti kata bridegroom ya, pengantin laki-laki. Nah, di sini lawannya yang kedua adalah
Feminim. Kata benda jenis kelamin perempuan. Lawannya adalah bride. Bride artinya pengantin perempuan. Kemudian contohnya lagi yang ini roaster, ayam jantan ya. Di sini hen, ayam betina. Kemudian apa lagi? Contohnya man, laki-laki. Di sini kita pakai woman. Sesuai dengan lain ya. Kemudian yang ketiga adalah neutral atau netral. Netral. Contohnya kata marker, pen, etc. ya. Jadi spidol ini netral, tidak ada jenis kelaminnya. Sama juga pen, pulpen. Kemudian ada juga ini common gender noun. Common gender noun artinya kata benda yang bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau betina, jantan atau betina. Contohnya kata teacher, guru ya, guru. Parents ini orang tua, bisa laki-laki bisa perempuan. Apalagi dokter ya, dokter ini termasuk common gender noun, bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oke, sekarang kita masuk di plurality ya, cara membentuk kata benda singular menjadi plural. Silakan ditulis ya, tulis. Kalau bisa di pause videonya baru ditulis. Oke, saya akan membahas secara singkat ya plurality, pembentukan singular dari singular noun ke singular noun menjadi plural nouns ya. Itu pembentukan kata benda dari kata benda singular artinya tunggal ke kata benda plural noun. Oke, jamak atau benda yang jamak. Seperti yang saya katakan tadi, ada namanya countable. Ini yang kita bisa pluralkan adalah countable noun ya. Ada polanya, ada rulesnya, ada aturannya. Yang pertama adalah noun ditambah dengan s. Noun tambah s. Yang mana contohnya? Contohnya kata, hanya di sini ada singular, di sini ada plural. Contohnya kata a book, satu buku, atau bisa pakai one book, okay, one book. Oke, atau bisa kita menggunakan ini kata an eraser, satu penghapus, atau one eraser. Kalau kita mau jamakkan, kita harus menggunakan books atau two books. Berarti kalau lebih dari satu, kita harus menggunakan s, atau banyak ya, kita pakai s. Hanya one erasers. Jadi kita misalnya pakai three erasers, atau kita pakai many erasers, many or some, beberapa, some erasers. Harus pakai s. Itu aturan yang pertama, kata benda ditambah dengan s. Yang kedua adalah noun ditambah dengan is. Kapan kita tambah is?
Kalau kata benda berakhiran dengan noun ended by s, double s, ch, sh, x, o, maka aturannya adalah kita harus tambahkan is, ya, tambah is. Jadi double s, ch, sh, x, o plus, ya, tambah dengan is. Contohnya yang berakhiran dengan s, contohnya bus. Singular, plural. Contohnya bus. Kita di sini pluralnya menjadi basis. Apalagi kiss, a kiss, atau ciuman misalnya. Kalau banyak cium berarti kisses. Apalagi karena berakhiran dengan s, ini berakhiran double s, kemudian a watch, satu jam tangan, berarti menjadi watches, banyak jam tangan. Kemudian a dish, satu piring, berarti kalau banyak piring berarti dishes, ya, dishes. Kemudian a box, satu kotak, berarti menjadi boxes. Kemudian yang berakhiran o itu misalnya yang berakhiran misalnya potato menjadi potatoes, tambah is, ya. Tapi ada pengecualian ini yang berakhiran dengan o, ya. Ada pengecualian, ya, yang khusus yang berakhiran dengan o. Ada beberapa kata benda yang tidak ditambah is tapi cukup menambahkan s saja. Contohnya kata kangaroos. Ini berakhiran dengan o tapi kita tambah s saja. Ada pengecualian. Contoh yang lain, video. Ini berakhiran o, kita tambah s saja, ya. Ada berapa? Untuk lebih lengkapnya silakan buka bukunya ini, ya, bukunya Profesor Dr. Ashar Arsyad. Ini mantan rektor saya di UIN Alauddin Makassar. Ini buku karangannya. Kalau perlu dibeli bukunya ini, ya. Kalau perlu dibeli bukunya ini, kalau ada yang mau beli sama saya, ini ada stok di sama saya. Ini harganya 55.000. Ada CD-nya. Ini kalau saya punya bukunya ini waktu pertama saya punya bukunya ini waktu SMP kelas 2, ya. Sampai sekarang ini masih sering saya buka-buka, baca-baca. Oke. Sekarang aturan yang ketiga adalah silakan ditulis, ya. Kalau di situ di bukunya tadi ada di halaman 75. Yang punya buku seperti itu Sabda Perkosaan Bahasa Inggris, silakan dibuka pada halaman 75. Situ ada cara pembentukan kata benda singular menjadi jamak. Oke, aturan yang ketiga adalah noun yang ended by f or ve itu diganti menjadi f-nya menjadi v baru ditambah dengan is. Contohnya singular menjadi plural. Contohnya kata a knife. Misalnya di sini kita pakai knives. Oke. A wife, satu istri. Kalau banyak istri menjadi wives, ya. Jadi f-nya berubah menjadi v, baru tambahkan is.
Tapi ini yang ditambah is adalah yang ini ya, contohnya kata active ya, active. Ini yang ditambah is menjadi tips ya. Banyak contoh yang lain lagi ya, ini ditambah is, f nya menjadi v baru tambah is. Kalau ini knife, ini kan sudah berakhir e ya, cukup tambah s saja, yes atau s ya. Kemudian ya, aturan yang keempat adalah noun ditambah is. Ada singular, ada plural. Contohnya yang singular misalnya a baby, satu bayi. Kemudian di sini pluralnya menjadi babies ya, babies. Jadi kenapa bisa ini kalau kata benda berakhiran dengan y, sebelum y ada konsonan huruf mati, maka y nya berubah menjadi i baru ditambah dengan is, babies ya, seperti itu. Kemudian tapi kalau dia seperti ini, misalnya a key, satu kunci, berarti ini kalau bentuk jamaknya menjadi keys, banyak kunci. Kenapa bisa? Karena sebelum ini huruf kata benda berakhiran dengan huruf y, sebelum y ada huruf vokal. Vokal artinya huruf hidup. Vokal huruf hidup ya, huruf hidup, maka langsung saja ditambah s. Kecuali kalau dia kata benda berakhiran dengan huruf y, sebelumnya ada huruf konsonan huruf mati, maka y nya berubah menjadi i baru tambahkan s. Tapi kalau dia berakhiran dengan y, sebelum huruf y ada huruf hidup, maka cukup tambah s saja, terus tambah e ya. Oke, kemudian aturan yang terakhir untuk plurality adalah ada namanya irregular noun. Ada bentuk kata benda yang tidak beraturan perubahannya, ada singular, ada plural. Contohnya kata a child. Kalau dibentuk jamak berarti kita harus kita menggunakan children. Ini pengucapannya child ya, satu anak. Children bukan children tapi children ya. Ini child, ini pengucapannya children, banyak anak. Jadi tidak ditambah s lagi karena ini sudah bentuk jamaknya banyak. Contohnya kata a man, sini menjadi men, banyak laki-laki. A woman, di sini menjadi women. Jadi ini pengucapannya berbeda ya, ini dibaca i ya, women. Jadi ada yang berubah katanya ya. Ada juga yang sebenarnya lagi a tooth, satu gigi menjadi teeth. A mouse, satu tikus menjadi mice. Silakan dibuka di situ ya, di situ lengkap ya. Kemudian ada juga yang tidak berubah katanya. Contohnya kata a fish. Ini juga bisa fish ya. Bisa juga fishes. Ada yang bisa menggunakan is juga, ada yang tidak ya. Kemudian a deer. Di sini kita pakai deer ya, sama bentuknya. Dan ada juga kata benda yang tidak ada bentuk singularnya, dia selalu jamak, seperti jeans, apalagi scissor ya, gunting, selalu menggunakan s. Apalagi shoes, sepatu, itu selalu jamak. Dan kalau kita mau menggunakan dalam bentuk singular, kita mau kasih bentuk singular, maka kita harus seperti ini. Misalnya kita menggunakan kata a pair ya, a pair of shoes. Ini satu pasang sepatu, bisa berbentuk singular tapi harus menggunakan kata a pair. Jadi saya kira itu ya cukup untuk plurality.
Sekarang yang materi terakhir untuk noun adalah derivation. Derivationnya silahkan dicatat ini, di pause videonya dicatat. Oke, untuk materi derivation atau derivatives, artinya pembentukan kata benda ya, pembentukan kata. Ini pembentukan kata. Bagaimana cara membentuk kata benda? Ada aturannya ya. Yang pertama adalah dari cara membentuk kata benda adalah dari verb, kata kerja, menjadi noun. Contohnya kata manage. Kata manage ini kata kerja. Kalau kita ingin menjadikan kata benda, maka kita tambahkan akhiran, awalan akhiran ya. Management. Kita tambahkan man, banyak ya. Ada buku khusus ini yang bisa memberikan contoh-contoh yang banyak ya. Contoh lagi kata lecture, teach, menjadi teacher, tambah ir, tambah r ya. Act, jadi aktor ya. Act, bertindak, jadi actor atau actress. Kemudian yang kedua adalah dari kata adjective, kata sifat, menjadi noun, kata benda. Contohnya kata happy, menjadi happiness. Tambahkan ness ya. Kemudian bored, menjadi freedom. Oke, ya. Atau free, bebas, menjadi freedom. Tambah dom ya. Jadi ada memang banyak, ada lagi contoh yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah kemudian noun menjadi noun, dari kata benda menjadi kata benda, tidak ada perubahan. Contohnya kata love, cinta, love itu bisa berfungsi sebagai kata benda. Kata kerja dan kata benda sama. Verb dengan kata benda noun sama. Love dengan love. Buku dengan ini memesan dengan book. Di sini book artinya memesan, di sini book bermakna buku. Ya. Kemudian ada juga yang keempat adalah noun plus preposition, kata depan, kata benda yang ditambah dengan preposisi. Misalnya passer by ya, ada penambahan preposisi by. I think that's all for today's lesson, especially for noun. Hopefully you can enjoy this video, and remember to subscribe on my YouTube channel, and then press the notification down below here so you can see the next videos, for notification for the next videos, and I will see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.